Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, aksi nyata Merdeka Belajar. Perkenalkan nama saya Chandra dari SMKN 32 Jakarta, guru akomodasi perhotelan. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Ya, ini dia. Nah, modul Merdeka Belajar. Ada 5 hal yang sama-sama saya akan bagikan. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Oke, yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, alright. Jangan lupa bahagia itu ya maksudnya mungkin ya. Baik. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini kita bisa merefleksikan peran sebagai pendidik, apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah sudah menjadi pendidik guru yang dinantikan murid. Wow, dan lanjutnya adalah memproyeksikan diri guru seperti apa di masa depan. What's going on next? Begitu katanya bahasa Inggrisnya. Nah, kita sudah sejauh mana? Suka atau tidak suka? Like or dislike? Nah, kita berkompetisi dengan kecanggihan zaman, dan oleh karena itu kita harus upgrade terus, memperkembangkan diri. Ya, baik. Nah, di sini coba kita mau melihat mengenali diri dan peran seperti apa saya. Nah, perannya apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, manusia merdeka hidupnya berjalan pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin. Nah, manusia yang merdeka itu punya kekuatan, ya, punya sesuatu yang mereka bisa lakukan dan kerjakan. Nah, oleh karena itu kalau coba lihat di sebelahnya di sini, untuk mengenali karakteristik murid, kita harus lebih dulu memahami kekuatan, strength point, kekuatan kita, dan kelemahan kita, weakness point kita sebagai pendidik. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa sih yang menjadi kekuatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, coba kita mau lihat selanjutnya di sini. Lihat. Nah, apa peran sebagai pendidik? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga di sini, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, jadi kita sebagai pendidik di sini merawat, menuntun, menjaga supaya anak di masa depan, next ke depannya mereka bertumbuh. Padi tetap akan menjadi padi, begitu katanya. Padi tidak akan bisa menjadi jagung. Jadi istilahnya anak itu mempunyai keunikan dan kemajuannya sendiri, perkembangannya sendiri. Nah, sebelahnya kalau kita mau lihat, guru sebagai penuntun. Jadi kita penuntun, motivator, fasilitator, dan penggerak. Guru penggerak nih kayaknya nih ya. Ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Mengapa harus berpihak kepada murid? Karena supaya murid itu pun merdeka, supaya murid pun tidak tertekan ketika belajar ya. Nah, di sini tidak lupa peran guru dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai kodratnya. Jadi selain hanya pengetahuan, keterampilan, ya, kita perlu juga berikan soft skill, ya, karakter mereka, gimana mereka bermasyarakat dan bertransformasi. Alright, good. Lanjut. Nah, ini dia. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ngarso sung tulodo ikmatya mangun karso, yaitu Tut Wuri Handayani. Nah, di sini lihat, guru maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya. Berarti saya sebagai pendidik, guru dia ditiru, ya, yang digugu dan ditiru. Saya harus memahami, balik lagi, kelemahan, kekuatan itu yang kita optimalkan. Kekuatannya yang maksudnya dioptimalkan seperti itu. Tentunya Bapak Ibu punya kekuatan masing-masing. Alright, next, ya. Di sini. Nah, ini dia. Ya, yang selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Modul selanjutnya nih ya, mendidik dan mengajar. Anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Nah, pendidikan tidak hanya bermain memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan dan kecerdasan batin. Jadi
anak itu unik, anak itu mempunyai, saya pernah mendengar begini, jangan pernah ajarkan singa untuk terbang, karena singa tidak akan pernah bisa terbang. Tapi yang bisa terbang apa? Kupu-kupu. Karena setiap orang mempunyai kekuatannya masing-masing yang unik. Di situ kita sebagai fasilitator motivator terus mengembangkannya. Alright, good. Next, nah ini dia, mendampingi murid dan utuh dan menyeluruh. Kita dampingi terus murid, kita temani untuk apa? Mengikuti perubahan zaman, kodrat alam dan zaman. Tapi tidak lupa anak itu apa? Berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Jadi kita mendampingi bukan hanya mengajar metode ceramah, no. Kita sudah harus memberikan anak motivasi yang seperti tadi saya sampaikan, abad 21. Alright, good. Di sini ada juga dikatakan asas trikon ya. Yang pertama adalah continue. Nah, apakah itu continue? Continue itu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Nah, di sini tentunya mengikuti perkembangan yang sesuai dengan budaya bangsa ya. Kalau rekan belajar tahu bahwa budaya bangsa, tolong menolong, gotong royong, itu yang kita tumbuh kembangkan kepada anak. Yang kedua adalah konvergen ya. Konvergen di sini maksudnya bersama bangsa lain mengusahakan ya terbentuknya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan yang tidak lupa bahwa kita mempunyai budaya bangsa yang baik ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sikap terbuka, konsentris, sikap terbuka, tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan luar. Oke, alright, good. Nah, next, ini dia. Nah, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan. Nah, di sini artinya kita perlu mendidik murid sesuai dengan kekuatannya ya. Yang kekuatan itu dimulai dari mana? Diri, keluarga, dan organisasi. Alright, good. Next, ini dia. Mendidik, melatih, dan mencerdaskan budi pekerti. Nah, timbul pertanyaan lagi, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Oh enggak, ternyata ada apa? Di situ ada budi pekerti, ada cipta, ada rasa yang harus kita berikan kepada anak. Seperti itu, jadi anak mengerti, paham, bahkan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya, ya kan? Alright, good. Next, nah di sini pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mau bahagia tentunya dong kita bahagia, jangan lupa bahagia. Nah, next di sini ya ada beberapa yang harus diperhatikan dari kiri ke kanan. Potensi yang berbeda, pendidikan sebagai tuntunan, menuntun murid selamat dan bahagia, pendidikan tidak dapat berkehendak atas potensi murid, upaya maksimal, dan yang terakhir murid merdeka atas dirinya sendiri. Nah, itulah yang mau saya bagikan kepada rekan belajar semuanya supaya kita menjadi guru yang dinantikan murid, guru yang sederhana sih yang dinantikan murid. Alright, terima kasih, thank you so much, makasih banyak, see you and bye bye.